Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Hello! Today we want to learn about the chapter 12, Historical Tourism in Jakarta, for grade 4 of elementary school. Jadi hari ini kita sudah memasuki chapter 12 dengan tema Wisata Sejarah di Jakarta untuk kelas 4 sekolah dasar. Let's go! Before I explain about the materials, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, mention historical tourism in Jakarta. Second, identify superlative degree. Third, express ideas using superlative degree. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang wisata sejarah yang ada di Jakarta. Yang kedua, mengidentifikasi superlative degree. Dan yang ketiga, mengekspresikan ide menggunakan superlative degree. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yuk kita masuk ke materi. Listen and repeat out loud. Jadi kalian dengarkan ya dan kalian ulangi di rumah. The National Monument. Secret Pancasila Monument. Sunda Kelapa Port. Jakarta Old Town. Bank Indonesia Museum. Fathahillah Museum. The National Museum of Indonesia. The Jakarta Textile Museum. Proclamation Monument. Istiqlal Mosque. Wayang Museum. And the last, Jakarta Art Building. Nah, jadi ini adalah tempat-tempat wisata yang bersejarah yang ada di Jakarta. Nah, kita lihat gambar yang pertama di sini ada The National Monument. Nah, ini adalah Monumen Nasional atau Monas. Nah, gambar yang kedua ini adalah Monumen Pancasila Sakti. Nah, yang ini adalah Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa adalah pelabuhan yang tertua yang ada di Jakarta. Nah, ini adalah Jakarta Kota Tua. Jadi, Jakarta Kota Tua itu menyajikan beberapa gedung-gedung yang masih ada dari zaman dulu sampai ini adalah gambar Museum Bank Indonesia. Nah, ini adalah gambar Museum Fathahillah yang ada di Kota Tua ya. Nah, ini adalah Museum Nasional Indonesia. Nah, kalau ini Museum Tekstil yang ada di Jakarta. Nah, ini adalah Monumen Proklamasi. Ini adalah Masjid Istiqlal.
Ini adalah museum wayang, jadi di dalamnya itu banyak jenis wayang, dan ini adalah Gedung Kesenian Jakarta. Ayo, tempat mana yang sudah pernah kalian kunjungi? Nanti kalau coronanya sudah selesai, kalian bisa datang ke tempat-tempat yang sudah kita lihat tadi. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Historical Tourism in Jakarta. Wisata sejarah yang ada di Jakarta. Nah ini, tadi kan kalian sudah tahu tuh beberapa tempat wisata sejarah yang ada di Jakarta. Miss Yulia akan menjelaskan sedikit tentang beberapa tempat wisata yang tadi sudah kalian lihat. Yang pertama, Jakarta Art Building. The building is a place to show artistic creation such as drama, theater, film, etc. Gedung Kesenian Jakarta itu adalah sebuah tempat untuk menampilkan kreasi artistik seperti drama, teater, film, dan lain-lain. Nah, ini adalah Secret Pancasila Monument. The monument consists of the PKI or Communist Burial Museum Sumur Tua for the disposal of bodies or 7 revolutionary heroes. Jadi ini adalah monumen Pancasila Sakti, yaitu sebuah museum pengkhianatan dari PKI atau komunis yang melakukan pembuangan mayat 7 pahlawan di dalam sumur tua. Nah, di sana juga ada peninggalan seperti baju yang dipakai ketika para pahlawan itu dibuang di sana. Itu masih ada bajunya di lubang buaya. Nah, ini adalah the Monument of National atau biasa kita sebut Monas. It is the icon of Jakarta City. Jadi, Monas itu adalah sebuah ikon dari Jakarta. Dan yang terakhir, Wayang Museum. The museum has a collection of various kinds of wayang, such as the Javanese wayang kulit and Sundanese wayang golek. Jadi museum wayang ini adalah sebuah museum yang menyimpan banyak koleksi dari wayang, seperti wayang kulit dari Jawa dan wayang golek dari Sunda. Kita lanjut ya. Listen and repeat. Jadi nanti kalian dengarkan dan kalian ulangi di rumah ya. Lesson 12. B. Listen to the recording and repeat out loud. Hot, hotter, hottest. Fat, fatter, fattest. Big, bigger, biggest. Fast, faster, fastest. Sudah kalian dengarkan ya tadi. Nah, sekarang kita ulangi ya. Hot, hotter, hottest. Panas, lebih panas, sangat panas. Fat, fatter, fattest. Gemuk, lebih gemuk, sangat gemuk. Big, bigger, biggest. Besar, lebih besar, sangat besar. Fast, faster, fastest. Cepat, lebih cepat, sangat cepat. Nah, jadi yang kita pelajari ini adalah sebuah perbandingan. Kalian masih ingat materi minggu kemarin? Nah, minggu kemarin kita membahas tentang comparison of degree. Nah, dengan fokus ke positive degree dan comparative degree.
Comparison of adjective definition. Nah, jadi ini adalah materi yang kita pelajari kemarin. Kalau kalian masih ingat pada bab sebelumnya atau bab 11, ini adalah materi yang minggu kemarin kita pelajari. When adjective change in form to show comparison, they are called the degrees of comparison. Jadi, ketika kata sifat berubah bentuk untuk menunjukkan sebuah perbandingan, maka mereka disebut derajat perbandingan. The degrees of comparisons are classified into positive, comparative, and superlative degrees of comparison. Jadi, perbandingan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu positif, komparatif, dan superlatif degree. Positive degree is the adjective in its simple form. Jadi, kalau perbandingan positif adalah kata sifat dalam bentuknya yang sederhana. Nah, ini fungsinya untuk membandingkan sesuatu yang sama. Contoh, sama-sama tinggi, sama-sama besar, dan sama-sama cantik. Itu adalah contohnya. Jadi, positive degree difungsikan untuk membandingkan yang posisinya itu sama. Contoh, my brother as tall as my father. Saudara laki-laki saya sama tinggi dengan ayah saya. Nah, sedangkan the comparative degree of an adjective is used when two things or two people of things are compared. Jadi, kalau comparative degree digunakan untuk membandingkan dua hal atau dua orang, contohnya, Siska more beautiful than Santi. Siska lebih cantik dari Santi. Miss Yuli ingin mengingatkan lagi kepada kalian untuk penggunaan IR atau more ditentukan dari one syllable or two syllable. Jadi kalau satu suku kata kalian menggunakan IR pada akhirnya, contoh hot, jadi hotter. Sedangkan kalau beautiful itu lebih dari satu suku kata, contohnya beautiful. Nah, dia menggunakan more. Paham ya? Nah, yang terakhir, the superlative degree of an adjective is used when we compare more than two persons or things with one another. It is the highest degree of the quality. Jadi, superlative degree ini adalah sebuah adjektif yang digunakan ketika membandingkan sesuatu lebih dari dua. Dan ini adalah perbandingan yang paling tinggi. Contoh, Saskia is the most beautiful girl in the class. Saskia adalah wanita paling atau sangat cantik di dalam kelas. Jadi udah nggak ada bandingannya lagi. Yang pasti yang paling cantik itu adalah Saskia di dalam kelas. Itu contohnya. Nah, coba kalian perhatikan tabel ini. Nah, di sini ada adjektif atau kata sifat. Nah, ini adalah perbandingan komparatif dan ini adalah perbandingan superlatif. Kalian lihat perubahannya. Contohnya dari smart, smarter, smartest. Jadi kalau komparatif dia menggunakan IR, sedangkan kalau superlatif menggunakan IST. Paham ya? Pintar, paling pintar, sangat pintar. Slow, slower, slowest. Pelan, lebih pelan, sangat pelan. Old, older, oldest. Tua, lebih tua, sangat tua. Fast, faster, fastest. Cepat, lebih cepat, sangat cepat. Long, longer,
longest. Panjang, lebih panjang, sangat panjang. Big, bigger, biggest. Besar, lebih besar, sangat besar. Tall, taller, tallest. Tinggi, lebih tinggi, sangat tinggi. Nah, sampai sini ini adalah one syllable atau satu suku kata. Jadi pembacaannya hanya satu suku kata. Nah, sedangkan kalau ini nih, dua nih ya, ada beautiful and attractive, more syllable. Lebih dari satu suku kata. Jadi kalau lebih dari satu suku kata, untuk komparatif dia ditambahkan more di depannya, sedangkan kalau superlatif ditambahkan most di depannya. Kita baca ya. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Cantik, lebih cantik, sangat cantik. Attractive, more attractive, most attractive. Menarik, lebih menarik, sangat menarik. Good, better, and the best. Nah, sedangkan kalau yang terakhir ini adalah irregular adjective. Kata sifat yang tidak beraturan, jadi dia berubah, tidak sama kata-katanya, seperti yang di atas ini. Jadi berubah jadi good, kalau komparatifnya better, kalau superlatifnya the best. Baik, lebih baik, sangat baik. Sampai sini sudah paham? Miss Yulia harap kalian sudah paham ya, karena ini penjelasannya sama seperti kemarin, hanya sekarang kita lebih fokus ke superlatifnya saja. Kita lanjut ya. Sekarang Miss Yuli akan memberikan example of superlative degree sentence. Miss Yuli akan memberikan contoh dari kalimat superlative degree. Oke, look at number 1. Monas is the highest historical place in Jakarta. Monas adalah tempat bersejarah tertinggi yang ada di Jakarta. Jadi tidak ada tempat-tempat sejarah yang paling tinggi selain Monas di Jakarta. Nah, ini adalah contoh kalimat dari superlative degree. Yang kedua, Jakarta Old Town is the most attractive place to visit in Jakarta. Kota tua Jakarta adalah tempat yang paling menarik untuk dikunjungi di Jakarta. Nah, ini adalah penggunaan dari more syllable. Ingat, jadi kalau more syllable dia menggunakan most. Sacred Pancasila Monument is the best place to visit in Jakarta. Monumen Pancasila Sakti adalah tempat terbaik untuk dikunjungi di Jakarta. Kenapa? Karena kalian dapat mengetahui sedikit sejarah tentang PKI. Istiqlal Mosque is the biggest mosque in Jakarta. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar yang ada di Jakarta. I am the tallest person in my family. Saya orang tertinggi di keluarga saya. English is the easiest subject. Bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang paling mudah. 7. He has the most comfortable chair in his office. Dia memiliki kursi paling nyaman yang ada di kantornya. And the last, she is the smartest girl in my school. Dia adalah perempuan terpintar di sekolah saya. Ini adalah contoh dari kalimat superlative degree. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah kalimat tentang superlative degree, kalian harus tentukan dulu subjeknya itu apa, lalu jangan lupa to be, dan dilengkapi dengan kata the, lalu
superlatif degree-nya, di sini adjektif superlatifnya, lalu terakhir itu objeknya. Paham ya? Nah, sekarang Miss Yuli akan memberikan latihan soal tentang materi ini. Nah, di sini Miss Yuli memiliki 5 soal, kalian kerjakan dengan baik dilihat dari materi yang sudah kita bahas tadi. Dan kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui tentang historical place in Jakarta, tempat wisata bersejarah yang ada di Jakarta. Dan yang kedua, kalian dapat membedakan atau mengetahui tentang superlatif degree. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat kalimat tentang superlatif degree. Apabila ada penjelasan Miss Yuli kurang jelas, kalian bisa cari dari sumber-sumber lain yang mudah kalian pahami. Thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. And thank you for listening.